Apa? Aku dan Randy jadi mata-mata. Iya, tolong Kak Randy Mia, aku ada masalah yang cukup rumit. Ada masalah apa, Kak? Terus aku sama Randy disuruh mata-matai siapa nih? Udah lama gak muncul, malah dapat tugas berat. Kamu masih inget si Nara nggak, teman Kak Randy, yang pernah godain Kamil dulu, terus kamu hajar Mia? Iya, aku inget. Kenapa emangnya? Nah, Kak Randy ada masalah sama tuh anak sekarang. Jangan bilang kalau Kak Randy naksir dia ya. Masih cantik Bu Laura kemana-mana. Ya jelas lah cantik Laura, kau pikir aku gila penaksir Nara? Jadi ada masalah apa dengan si Nara itu? Aku nggak mau ya punya ipar kayak Nara. Jadi Kak Randy kejebak tidur bareng sama Nara. Kak Randy bilang apa? Kak Randy bilang kalau kejebak tidur sama Nara, makanya sekarang minta bantuan Mia sama Reni. Mana ada kayak gitu kejebak-jebak segala. Kok yang nggak tahan nafsu kan? Beneran Mia, Randy dijebak sama si Nara, entah tujuannya apa kita juga nggak tahu. Gimana ceritanya bisa kejebak kayak gitu? Makanya ngapain deket-deket si Nara sih? Waktu itu Kak Randy disuruh Laura buat ngecek bunga di butiknya. Kak Randy juga nggak tahu kalau dia dapat shift pagi. Kak Randy dikasih kopi sama dia. Pas abis minum tiba-tiba mata berat banget. Dan setelah itu Randy tiba-tiba aja di tempat tidur berdua sama Nara. Apa ini bisa dipercaya? Biasanya sesama buaya saling melindungi. Kau tahu sendiri kan gimana Kak Randy ngejar Laura dulu? Nggak mungkin kan Kak Randy nyelingkuin dia, apalagi dengan modelan Nara. Makanya Kak Randy juga ngapain minum kopi segala sih? Kalau emang mau ngopi kan bisa Mia buatin. Nggak bisa bedain gula sama garam aja, nawarin orang minum kopi buatannya. Pokoknya Kak Randy nggak tahu kalau di dalam kopinya ada obat biusnya. Jadi tolong Kak Randy mata-matain Nara, siapa tahu nemuin bukti. Jadi dia sekarang kerja di butik bunganya Tante Laura ya? Terus gimana dengan Tante Laura? Apa dia tahu? Dia belum tahu masalah ini. Menurutku Kak Randy bilang aja deh ke Tante. Daripada Tante Laura tahu dari orang lain, itu lebih membahayakan hubungan kalian. Kalau dia marah-marah dan ngajak pisah aku gimana? Tapi kan sama aja, kalau tahu dari orang lain juga bakalan ngajak pisah Kak Randy. Mana ada istri suka kalau suaminya tidur sama wanita lain. Kalau masalah Nara biar kita yang urus, yang penting sekarang Kak Randy bilang ke Bu Laura dulu biar dia nggak salah paham kalau tahu dari orang lain. Menurutmu gimana Ken? Apa aku harus ngomong ke Laura masalah ini? Ya, apa salahnya dicoba kalau Laura marah dan kamu diusir dari rumah? Tenang, masih ada rumahku, jadi kau ada tempat buat tidur ntar. Jur, kalau masalah itu aku juga masih punya rumah, Ken. Ya nggak apa, Ren, kamu kasih tahu dia aja. Kalau emang Bu Laura marah-marah, kita belain kamu kok. Ya udahlah, aku bakal omongin masalah ini ke Laura. Hei kau, jadi ini yang ngejebak kakakku berbuat nggak senonoh? Waduh, aku lupain makhluk satu ini kalau adiknya Randy. Ada apa sih? Tiba-tiba aja kalian labrak orang lagi kerja? Ada apa? Kok kenapa gangguin kakakku Randy, heh? Sebenarnya kau pasti udah tahu kan hubungan Kak Randy dan Tante Laura? Makanya kau ngejebak Kak Randy biar Tante Laura marah gitu? Atau jangan-jangan kau suka ya sama Kak Randy, Nar? Aduh, bisa-bisa hancur rencanaku ini. Emang boleh ya ngomong hubungan Kak Randy sama Bu Laura ke dia? Kalau dengar dari ceritanya Kak Randy, kayaknya dia udah tahu Mia. Dan sepertinya dia suka sama Kak Randy, makanya ngejebak Kak Randy kayak gitu. Apa? Dia bilang suka sama Kak Randy? Gak rela aku ya, kok suka sama kakakku? Abis godain Kamil, kok godain kakakku sampai segitunya? Aku bakal buat kamu buka mulut ya Nara, awas aja kau. Tunggu Mia, kau hanya salah paham, dengerin penjelasanku dulu. Apa kau pikir aku akan dengerin omong kosongmu itu, ha? Jangan harap kau bisa lari ya. Matilah aku. Loren, kamu kenapa kok duduk bawah sih? Pindah di kursi aja, Ren. Masuk angin ntar kau ya. Ada apa sih, Ren? Kok wajahmu kayak gelisah gitu sih? Sebenarnya ada yang mau aku omongin, dan ini penting. Mau ngomong apa? Ngomong aja sih, Ren. Tapi janji kamu nggak bakalan marah, meski aku tahu kamu bakalan marah sih. Lah, yang dibicarakan aja masih nggak tahu apa, kok nyuruh nggak boleh marah duluan sih? Ya janji dulu jangan marah Laura, soalnya aku nggak mau kehilangan kamu. Ya udah bicara dulu, ntar aku pertimbangin mau marah apa enggak. Sebenarnya aku kemarin dijebak sama Nara waktu ke butik bungamu. Dijebak? Dijebak kayak gimana maksud kamu, Ren? Bukannya si Nara shift sore, soalnya dia anak sekolah. Kok bisa masuk kerja shift pagi? Kenapa nggak ada yang beritahu aku?
Terus kamu dijebak kayak gimana sama Nara? Gini, aku dikasih kopi sama dia. Entah kenapa tiba-tiba mataku berat banget. Dan tiba-tiba aja waktu bangun, aku dan Nara ada di tempat tidur yang sama, Laura. Apa? Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu, Laura. Aku nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu aku udah ada di tempat tidur sama Nara. Sungguh, aku nggak ngelakuin apa-apa sama Nara, Laura. Mana aku tahu kan? Apa kau mabuk? Apa kau minum, Ren? Enggak, Laura. Aku hanya minum kopi pemberian si Nara. Setelahnya, aku nggak inget apa-apa lagi. Aku jujur, nggak bohong. Aku masih belum bisa percaya ucapanmu, Ren. Iya, aku tahu kok. Makanya aku suruh teman-teman cari bukti yang kuat. Kalau aku nggak salah. Kalau aku berkata jujur padamu, Laura. Makanya aku jujur bilang masalah ini ke kamu. Aku takut kamu tahu dari orang lain. Kau tidak akan ninggalin aku kan? Kau akan nunggu sampai ada bukti bahwa aku nggak salah kan, Laura? Oke, walaupun ini sakit banget, aku akan nungguin bukti yang akan kau tunjukkan. Makasih, Laura. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ingat, Ren, kau yang paling ngerti tentang kehidupanku sebelum kita menjadi suami istri. Kau tahu kalau aku dikhianati mantan suami dan sahabatku sendiri. Dan itu rasanya sakit, Ren. Sakit banget. Aku nggak mau itu terulang lagi, Ren. Aku nggak mau dibikin kecewa lagi. Dan aku juga pernah bilang kan, andai kau nemuin wanita lain selain aku, bilang padaku, aku akan pasrah dan akan melepaskanmu, Ren. Meski sakit, tapi aku sadar bahwa kita juga beda umur yang sangat jauh. Enggak, Laura. Aku nggak tertarik dengan wanita lain selain kamu. Aku hanya menyukaimu. Hanya kamu istriku satu-satunya. Kita nggak tahu, Ren, ke depannya kayak gimana. Meski kita udah nikah, bukan berarti kita berjodoh, kan? Tapi aku ingin hubungan ini untuk selamanya, Laura. Aku pun begitu, Ren. Bukan hanya kau aja. Aku tidak ingin gagal kedua kalinya dalam pernikahan. Maafin aku, sayang. Aku udah ngecewain kamu. Maafin aku. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Aku tidak ingat apa-apa, Laura, tentang kejadian itu. Udah Mia, maafin aku nggak mau ngulangin lagi. Iya, aku salah Mia, aku udah rencanain semua ini. Aku yang udah ngejebak Randy, kita nggak ngelakuin apa-apa. Aku hanya buka bajunya aja dan aku buka bajuku sendiri. Ngaku kok ya sekarang, lama gak muncul disuruh ngehajar orang doang. Lama-lama hilang sisi kefeminimanku ini. Aku hanya suka dengan Randy, aku ingin dia jadi milikku. Ngomong lagi aku ganti tuh lidah sama lidah semut ya. Menyukai seseorang itu nggak ada salahnya, tapi setidaknya mencintai orang itu juga harus di waktu yang tepat. Bukannya Kak Randy udah nikah dan kau tahu itu. Tapi ini juga nggak dibenerin, tante-tante nikahin anak sekolahan kan? Tapi lebih salah lagi mencintai seseorang yang tidak mencintaimu. Apa yang kau harapkan dia akan mencintaimu balik? Itu nggak mungkin kan? Kau hanya capek sendiri mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Kau lebih tua setahun dariku, berilah contoh yang baik. Jangan merusak hubungan orang lain, Kak. Kau pantas bahagia dengan orang yang tepat, Kak Nara. Tapi tidak ada yang menyukaiku, semua hanya manfaatin aku aja. Kau hanya belum bertemu aja dengan seseorang yang benar-benar tulus menyukaimu. Maafin aku ya, mungkin aku udah ngerusak hubungan Bu Laura dan Randy saat ini. Udah sadar kok ya, apa emang harus dipukul dulu ya? Aku akan minta maaf pada Randy dan Bu Laura, dan aku juga akan ngejelasin gak terjadi apa-apa kemarin. Sebenarnya aku hanya ingin mengutarakan isi hatiku pada Randy, tapi aku telat. Kukira Randy menyukaiku waktu itu. Saat dia belain ngantar aku pulang malam-malam, ternyata aku yang salah paham. Yang penting sekarang Kak Nara udah sadar. Sebenarnya aku juga dibayar sama orang yang sangat benci sama Laura. Kau ini ya, mau-maunya. Siapa namanya? Namanya Fiona, katanya Bu Laura udah ngerebut suaminya. Fiona, nama ini kan?